Kalau jin soal ilmu kekayaan itu benar, itu benar. Tapi itu adalah cobaan, karena manusia itu dicobai. Kira-kira contoh kita lemahnya di mana, itu yang akan dicoba sih. Minta maaf saya potong-potong. Karena kayak manusia kan makhluk halus itu kalau kita awam tidak bisa dilihat. Betul. Tuhan sebenarnya ciptakan dong. Ada betul. dan dong itu hanya untuk mau coba kita punya iman. Menurut saya. Kalau sampai orang percaya dong bisa mendatangkan uang begini mungkin ada, tapi itu tuh cuma cobaan yang dia tidak bisa lalui, makanya dia sampai percaya gitu. Betul. Kan iblis itu kan ciptaan Tuhan. Iblis awalnya tidak ada, tapi malaikat Lucifer, kan awalnya malaikat Lucifer, hanya karena jatuh, karena kesombongan, dia membuat kuasa lebih dari Tuhan, lalu dia jatuh. Nah disitulah. Tetapi soal kembali kita itu soal cobaan itu, iblis itu tidak pernah mencobai orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan tidak mengenal Tuhan, makanya yang jauh dari Tuhan tuh, karena iblis itu akan lebih jahat dengan orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Cobaan lebih berat itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Sangat berat. Cobaan paling berat itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Sangat berat. Tapi seperti itu soalnya toh, kita kalau maunya kita jarang doa toh, kita rasa kayak hidup enjoy saja, tidak ada beban, rasa dikasih saja. Pasti. Tapi coba itu kita kadang tuh, coba tuh, karena kita menyesal, maksudnya begini toh. Coba tuh bisa datang lihat keluarga, oh dia kena musibah begini, begitu begini. Itu kayak rasa terlalu berat. Pikir-pikir. Justru cobaan itu datang buat kita yang kuat itu bisa lemah. Contoh kena diri kita sendiri itu santai, tapi kena di bagian kita sayang itu sangat berat. Soal cobaan itu Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Makanya iblis tidak bisa mencobai kita sembarangan. Iblis dia tidak bisa coba kita. Nanti ada dia punya ayat, makanya saya lupa ayatnya, tapi ada di Alkitab, tertulis di Alkitab itu ada. Karena begini, dalam Korintus, saya lupa ayatnya tuh, kan di situ bilang pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuan. Intinya begitu. Terus dalam Amsal itu dikatakan bahwa jika engkau dicobai, tetaplah bertahan, karena Tuhan pasti akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan keluar. Walaupun kita tahu ini terlalu sepotong. Oke. Tuhan Tuhan tetap akan bantu. Tapi di saat kita ngos-ngosan harap itu cobaan, maksudnya cobaan kita rasa terlalu berat, maksudnya ini susah bisa sama sekali, Tuhan akan bantu. Tapi kalau kita malas tahu dengan itu cobaan, Tuhan akan coba terus, maksudnya dia lewat apa itu boleh. Sebenarnya bukan Tuhan yang coba tuh. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap umatnya. Itu adalah Matius. Yang mencobai itu iblis. Iblis mencobai kita. Tapi iblis tidak bisa mencobai kita tanpa seizin Tuhan. Karena ini sudah masuk sudah ke ayat. Tok pernah dengar kisah Ayub, Nabi Ayub? Nabi Ayub itu orang yang paling setia dengan Tuhan. Dia tidak pernah melihat Allah. Nabi Ayub tidak pernah melihat Allah, tetapi dia percaya. Tuhan berikan dia kekayaan, istri yang baik, anak-anak yang baik. Dia
setia sekali dengan Allah. Tetapi ketika iblis minta izin untuk mencobai Ayub, Tuhan bilang, kau boleh ambil seluruh harta kekayaan Ayub, semua boleh kau ambil, tetapi jangan pernah sakiti hambaku Ayub. Terakhir apa tuh? Semua harta kekayaan Ayub itu terbakar semua. Istrinya meninggal. Ayub masih tetap setia. Ayub malah berdoa, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Disitulah Tuhan muncul. Engkau hambaku yang setia. Asik. Istri Ayub diambil. Kekayaan semua tuh habis. Tapi Ayub bilang, Nabi Ayub bilang, Engkaulah yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Berat sekali saya bayangkan Tuhan, saya tidak kuat seperti Ayub. Tidak akan kuat. Saya Tidak kuat. Istri anak diambil, kekayaan semua diambil. Berat. Mau dibilang atau kalau kita di masa sekarang, Aisyah bunuh diri. Tapi dia masih percaya. Tetap. Itu yang makanya saya belajar untuk kita belajar maksudnya hidup sebanyak sih sebenarnya. Tapi belajar untuk setia. Hanya kepada Allah aku kembali. Yesus Mama. Berat. Kadang kita coba sedikit sesuatu menyerah. Itu kalau gigit saya itu penyakit yang paling berat. Penyakit yang ada itu di racun itu. Segala macam obat dong bawa semua. Padahal itu sebenarnya penyakit itu sembuh dengan sendiri. Pasti. Tetapi kalau orang yang meninggal tuh kita jangan pernah dia bilang dia mati karena penyakit ini, penyakit itu sebenarnya salah. Kita jangan, supaya manusia itu jangan pernah takut dengan penyakit itu. Kita katakan saja waktunya sudah habis, Tuhan sudah panggil pulang, bukan karena penyakit. Karena nanti orang takut penyakit bukannya takut Tuhan, tapi takut penyakit. Iya betul. Kita tuh harusnya yang takutnya maunya pasal kerja azan yang menjemput, bukan ini, bukan penyakit yang menjemput. Azan yang menjemput beda dengan penyakit yang menjemput. Kita di sini kebanyakan itu tuh karena penyakit sakit begini sulama. Semua penyakit itu sebenarnya yang baru tadi saya nonton. Penyakit atau apa segala macam dalam tubuh dikontrol oleh pikiran. Kuncinya di pikiran. Kita terlalu terlalu percaya, oke, dan dia akan merambat terus. Tapi kita penyakit ini maunya kita anggap biasa saja. Kita fokusnya di makan minum, maunya kita pas sakit itu kurang tidur atau kurang makan yang nutrisi atau segala macam itu. Kita berusaha untuk cari itu pola, maunya kita balik, kita pun tenaga kan tuh. Semua itu kembali ke kita punya pribadi. Tetapi itu yang seperti yang tadi katakan, kalau kita percaya itu hal itu pasti akan terjadi. Ya, nah itu namanya belief system. Belief system itu kita sistem kepercayaan kita tuh. Misalkan tradisi kita tuh dulu kita SD ya. SD kalau buat satu mana kita jalan tuh bawa isi 3 batu atau 7 batu mana. Nah setelah kita isi, kita percaya bahwa kita mensugestikan diri untuk meyakini bahwa dengan ini batu gua itu tidak akan marah. Nah di situ kita percaya, nah itu akan terjadi. Makin bikin percaya. Dia tuh kan kebiasaan. Sebenarnya tidak sih kebetulan, maksudnya maunya disugesti diri itu supaya tapi terjadi juga. Terjadi. Itu soal sugesti. Contoh kayak suami itu. Suami itu tidak apa namanya, istilahnya kayak dong tusuk boneka kalau macam santet. Itu kalau kita tidak percaya lu tusuk. Iya sih. Makanya kalau kita tidak percaya berarti tidak terjadi. Kalau kita percaya tuh dia akan terjadi dalam pikiran itu, karena maksudnya kita memikirkan ini dia buat ini, dia tusuk di hati. Ya sadar nanti kita bongkar ini. Waktu lagi pikiran selama ini sebenarnya hancur sulit.
Iran mengontrol itu. Contoh sekarang kita langsung kenapa itu kekuatan dalam bahasa Arab tuh percaya kan sekarang begini contoh minta maaf langsung minta tahu tentang saya Oke. tuh kancing kuat oke tuh bilang Tuhanku dahsyat Tuhanku dahsyat. kancing keras sekeras Oke. Tuhan Tuhanku dahsyat. oke saya lemah Saya lemah. kancing kuat lemah ulang Tuhanku dahsyat kancing kuat Tuhanku dahsyat. lagi Tuhanku dahsyat Tuhanku dahsyat. oke saya lemah Saya lemah. kancing kuat Saya lemah. Ulangi saya lemah dulu saya. Ulangi itu saya. Saya lemah. tuh Coba salah. Serius. Kekuatan yang sama. Tuhan kuat sekali. Keras kekuatan penuh. Tuhan keras. Tuhan kudas. Keras, lebih keras. Buktinya. Tuhan keras. Tuhan kudas. Oke. Oke. Lepaskan. Tenaga tetap. Oke. Oke. Saya lemah. Saya lemah. Saya lemah. Saya kaji buat Saya lemah. Saya lemah. Saya lemah. Saya lemah. Kenapa lemah? Kenapa lemah? Kuat. Coba. Saya kuat, bilang saya kuat. Saya kuat. Kaji. Kanji kuat. Oke, kuat deh. Saya ini keras. Saya lemah. Oke, sebelah ini. Oke. Saya lemah. Saya lemah. Kaji kuat dulu. Kasih kekuatan penuh ke sini. Nembak saya lemah. Saya lemah. Itu termasuk sugesti. Sugesti tuh. Itu pikiran. Oh ini internal untuk saya. Mungkin orang yang maksudnya lihat tuh mungkin pikir aib sengaja atau saya satu orang tidak mau maksudnya mau sengaja. Tuh, ini boleh coba di siapa sah? Boleh coba di siapa? Di semua orang. Boleh coba di semua orang. Asli. Ulang mau. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kuat. Kancing kuat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Oke, kuat. Saya lemah. Saya lemah. Ini boleh tes di pemimpin agama dong sekaligus tuh. Serius. Kenapa? Jujur saya lihat dari tekanan urat nadi genggaman itu toh bentukan kita tahu lah genggaman. Tuhan kudasya atau saya kuat. Oke, tahu. Saya lemah. Mas tanah yang sama. Ini saya ngomong pun karena saya tahu lah di tekanannya mas. Kok bisa? Kenapa pemerintah itu toh menciptakan COVID? Bukan pemerintah Indonesia. COVID itu diciptakan. Apa itu virus? Bukan. Virus itu dari bahasa Inggris, singkatan dari bahasa Inggris. Vibration of us. Artinya getaran kita. Jadi sekarang begini di COVID. Sebenarnya COVID itu ada dia punya singkatan COVID ini. Saya lupa ini. COVID-19 itu kode. COVID itu tidak benar-benar. Yang saya bilang kenapa ada kata 19 di belakang? Waktu itu pemerintah bilang karena muncul pada 2019 Desember 2019. Tidak. Itu kode. Satu itu A, identity. 9 itu apa ya, saya lupa. Tapi itu kode-kode yang ciptakan itu apa? Penguasa minyak bumi. Minyak bumi. Yang minyak bumi. Namanya Rockefeller. Pertama, mereka bawakan isu COVID. Bahwa COVID akan begini. Terakhir, kita mulai takut. Karena kita takut, itu yang akan terjadi. Kenapa orang hanya pilek masuk ke rumah sakit, dibilang COVID, orang akan semakin takut, mati. Itu yang karena mereka punya tujuan itu hanya untuk merebut otoritas kekuasaan Tuhan. Contoh Bill Gates itu kan menciptakan berapa ribu nyamuk. Katanya untuk uji coba. Tapi tidak tahu kalau itu bahaya untuk manusia.
Nyamuk menurut dokter hanya bisa terbang tinggi itu 5 meter tuh. Tapi nyamuk yang diciptakan itu di lantai 2 ada. Padahal nyamuk tidak sampai. Itu mereka peneliti itu pertama mengurangi populasi dunia. Mengurangi populasi dunia. Oke. Membuat rakyat miskin. Berarti secara kita namanya mengurangi populasi dunia itu manusia itu yang harus dikurangi. Iya toh. Bahwa kan mereka menciptakan satu virus baru. Tapi kan cara mereka sudah terbaca. Inggris keluar, Jerman keluar, Indonesia sudah mau tanda tangan, tapi karena dikritik habis-habisan tidak jadi. Virus apa ya? Saya sempat tulis tapi kayak lupa sedikit. Ada satu virus itu, dong mau tanda tangan sebenarnya tahun 27 Mei kemarin. Itu mereka mau tanda tangan. Jangan Jokowi itu baik itu. Kenapa kok dia memberi apa bantuan begitu? Makanya kita tidak bisa menghakimi jatuhnya dia atau tapi banyak untuk memperlakukan kekuasaan. Gas ke situ apa? Sistem politik atau apa segala macam-macamnya itu tuh diatur dunia atau maksudnya tiap negara dengan masing-masing. Itu aneh itu sebenarnya. Oke itu bertanya. Sebenarnya kalau politik itu politik zaman sekarang ini kota yang sudah tuh contoh ke aplikasi yang baru-baru mereka gunakan atau tahun periode lalu yang mereka gunakan. Siapa yang paham atau siapa yang menguasai ilmu IT dia hanya yang akan menguasai. Kita hidup di akhir zaman. Di roda itu akan begini terus. Yang nanti maksudnya siapa yang akan bongkar ini semua kita pasti tidak. Tidak. Sistem dunia maksudnya orang-orang tertinggi yang dunia itu. Mereka tuh susah semua kan. Sudah semua. Kita ini hanya sebatas ikut alur karena baik. Tapi tak dong serius. Dong tuh bukan hanya sekedar pintar, tapi genius. Bisa susun sampai begini rapi. Ya. Hampir terbongkar. Tapi kebanyakan belum tahu. Yang terbongkar betul, orang-orang tertentu. Orang tertentu saja bisa tahu. Karena sebenarnya cara iblis menggunakan kekuatan manusia untuk menghancurkan dunia. Itu sudah tertulis. Iblis menggunakan kekuatan manusia untuk menghancurkan dunia, untuk merebut kekuasaan Tuhan. Dan itu tertulis. Iblis sampai sekarang menyerah. Tidak akan. Tapi itu semua tertulis dalam Alkitab. Contoh bahkan saja di Alkitab saja itu hati-hati kita baca Alkitab. Hati-hati kita baca Alkitab karena tulisan mereka sudah ubah dia punya tulisan asli, ayat asli dengan kalimat mereka sendiri. Itu ya. Bukan apa tuh dengan cara merubah itu bisa merubah dunia. Iya itu. Kita kan percaya kita suara Tuhan. Siapa yang tidak percaya dong? Nah di saat dong ruang kita. Mau aktifkan pembicaraan saja. Oke. Contoh di kitab Daniel kalau tidak salah. Di situ jangan pernah melawan pemerintah apa segala macam selanjutnya ya tetap. Tapi dalam kitab aslinya tidak begitu. Iya toh. Kitab aslinya tidak begitu. Saya belajar dari Ahok. Aku hidup di puncak serahkan diri ke Tuhan itu ketemu sekali. Saya percaya orang jujur toh. Saya percaya orang jujur. Untuk sampai pribadi. Bahkan ada yang masih bilang aku begini di status aku segala macam. Saya contoh, nanti saya lagi masuk lagi sebenarnya biar dulu aja.
untung dia di agama. Seandainya dia di agama seberang, dia akan didukung penuh. Dia yang kurang backingan, kita contoh saja, dia yang sebagai minoritas kurang backingan saja begitu berani. Apalagi yang dia mayoritas dan dia backingan kuat, dia lebih banyak. Pasti. Tapi meskipun dia minoritas toh, itu yang saya yakin dan saya pegang. Berani. Dengan apa? Segala sesuatu yang ditakdirkan Allah kepada saya, itu yang saya pegang sampai saat ini. Segala sesuatu yang ditakdirkan Allah kepada saya, siapapun tidak akan bisa menghalangi. Yes. Termasuk channel siapa yang keliling tadi kita omong siapa? Oke, Veles apa segala macam. Channel siapa itu? Dharma Pogrekon. Tahu bisa total. Cuma sekarang tidak tahu. Tapi itu baik, untuk mengaktifkan kita punya diskusi itu baik. Itu cerdas. Saya lihat situasi. Saya pertanyaan kalau saya feeling inti mungkin saya lihat kalau oke lah. Yang saya anggap mereka punya kalimat yang bisa menguatkan hati saya tuh untuk bisa menghadapi keadaan ke depan seperti apa tuh. Jangan pernah takut dengan apapun. Takut hanya kepada Tuhan. Titik. Kalau kita takut dengan manusia, berarti kita meragukan kekuasaan Tuhan. Gila. Coba bantah. Tapi ini kita hanya berbagi saja. Begini atau memang kita kalau takut dengan manusia, apalagi Tuhan. Kalau kita takut dengan manusia dan kita tidak takut dengan Tuhan, sia-sia. Mending terus Tuhan panggil pulang so. Ya atau begini atau Tuhan karena terlalu mengasihani, makanya dia biarkan kita untuk takut dengan ini sampai kita lupa begini, godaan begini dibiarkan supaya kita dicobai begini sampai kapan kita sadar kalau setan itu tuh hanya untuk mencobai. Yesus saja dicoba itu. Karena Yesus itu Tuhan sebagai Allah, tapi dia hadir di bumi sebagai manusia biasa. Dan kalau kita mau orang Yesus itu dipertanyakan semua agama. Sama orang dipertanyakan. Bahkan sekarang begini atau yang pertanyakan kalau Yesus itu Tuhan atau manusia atau roh segala macam. Saya hanya omong satu kata satu. Masuk di Katolik kau tahu toh, jangan belum masuk sudah tahu. Dan purasnya kamu harus ke semua. Masuk dulu harus tahu. Namanya Roh Kudus kan kita tidak akan pernah. Mukjizat itu kita tidak akan pernah tahu dia bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, kita tidak tahu. Oke, kita tahu Tuhan itu ada. Mukjizatnya kita tahu itu ada. Kenapa kita harus pertanyakan Yesus itu Tuhan atau tidak? Segala macam itu saya minta maaf kan semua kan tertulis Tuhan maunya Tuhan Allah turun ke dunia itu melalui Yesus ya kan toh. Kan sudah tertulis. Kenapa harus dipertanyakan Yesus itu Tuhan? Apa segala macam? Kalau kau belum paham, masuk di kantor agama supaya paham. Kalau paham, silahkan keluar. Yesus itu datang di dunia itu sebagai Tuhan, sebagai manusia dan sebagai roh. Titik. Dia itu hanya untuk merasakan sebagai manusia, sebagai roh, sebagai Tuhan. Kita manusia itu dilihat kalau siksaan Tuhan itu karena atas kita pendosa itu seperti apa ya sudah kita lihat dalam wujud nyatanya seperti apa supaya kita tobat. Dia disalib karena menderita sengsara itu supaya kita tahu dalam wujud nyata. Potong. Selanjutnya yang terus. Boleh lah. Namanya Tuhan, dia pencipta segalanya. Diciptakan semua di sini itu sudah maunya diatur semua. Bahkan iblis pun dia menciptakan untuk cobai kita. Ada yang bilang kalau
Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Nabi. Bagaimana dong percaya kalau kita ini kan percaya kalau Yesus itu Tuhan, Pak. Tuhan Allah itu maksudnya sebagai manusia Tuhan Yesus, Roh Kudus. Oke. Tuhan Yesus itu wujud manusia yang bikin kita supaya sadar karena penderitaan Tuhan itu menanggung dosa-dosa itu lebih berat daripada kita masalah-masalah. Ya tuh harus banyak orang yang menantang itu toh. Pada Tuhan Yesus itu bukan Tuhan tapi Nabi. Menurut kita kan Yesus itu Tuhan yang menanggung Benar-benar dosa. Tuhan dan benar-benar Tuhan. Benar-benar Tuhan. Yesus itu dia hanya datang sebagai Tuhan untuk menunjukkan kalau penderitaan menanggung dosa-dosa manusia. Kalau kita mau sebut dia sebagai Nabi, beda atau Artinya itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Kalau Yesus datang, dia sebagai Tuhan. Tapi kalau disebut sebagai Nabi, berarti bukan Yesus. Aisyah, romantisnya cintamu dengan minta maaf pun istri bukan nanya. Maksudnya itu tuh kalau mau itu tuh kalau kita video semakin panjang ini pasti malas deh. Oke. Satu depan sekian terima kasih. Tapi Terima kacau. tapi kita omong satu istimewa tuh saya kasih kakek. Siap. Kita omong soal keistimewaan Bunda Maria. Soal keistimewaan Bunda Maria. Orang bilang Itu bertentangan bukan dengan satu banyak. banyak. Tetapi saya merasakan, tapi saya merasakan cintanya Bunda Maria. Saya pun merasakan pernah punya ibu kan. Anda sudah merasakannya. Kasih sayang ibu. Ini kasih sayang ibu yang kita punya ibu, kita punya mama ini. Mama kan. Yang kita rasa yang sampai saat itu pun masih tak terasa. Apalagi Bunda Maria yang melihat Yesus. Mereka bilang Bunda Maria itu berdosa. No. Bunda Maria itu dirancang khusus oleh Tuhan. Dirancang khusus oleh Tuhan untuk tidak berdosa. Ketika masih dalam kandungan anak, mamanya ibu Bunda Maria, itu sudah dirancang khusus Bunda Maria harus hidup suci. Karena apa? Dia sudah tertulis dalam kitab Kejadian ketika iblis menggoda Hawa dan Hawa tergoda makan buah terlarang. Nah, di situ Tuhan mengutuk iblis bahwa suatu saat dari keturunan ini engkau akan diinjak oleh seorang perempuan. Kenapa di patung Bunda Maria itu ada ular? Ada ular Bunda Maria injak. Itu sudah ada kejadian. Untuk yang maunya sekian lama, saya lupa lama maunya saya pernah bertanya-tanya dan saya lupa dan terakhir muncul kembali kenapa ini terjawab. Oh iya. Yes, terjawab. Cuman Terjawab. Ini maksud Pak. Saya tahu kenapa saya tahu jarang masuk gereja. Minta maaf, saya jarang masuk gereja, saya rajin berdoa. Di saat-saat saya kepepet, saya berdoa. itu senang itu. Saya senang itu, betul ya. Saya senang itu karena ternyata saya bisa suatu apapun itu. Siap. Kenapa? Kalau pas kita duduk begini tuh diskusinya aktif. Itu maksudnya di saat saya ada atau Maksudnya kalau dari saya itu. kalau nyambung nah jujur atau saya di orang tuh saya kebanyakan begini. Kalau om baku pukul minta maaf atau begini. Saya cari solusi bukan cari cara. Iya. Beda. Ya, Saya bukan cari cara untuk baku tumbuk, saya cari cara untuk selesaikan. Atau makanya kalau baku tumbuk ya tuh Iya, tuh. Saya mau jawab yang pernah itu saya ketemukan di jawaban yang pernah tanya duduk depan tanya dengan nyado ini tadi.
Ingat RW, pas nih. Yang Oh, tadi F. yang pas dulu itu ada Tuhan itu tahu kita punya keinginan apa segala macam, tapi kenapa kita harus berdoa? Nah, waktu itu saya belum tahu dia jawaban tuh. Ada kok. Saya dapat Oke. Tuhan sendiri. Saya masih bertanya-tanya soal itu dan waktu itu minta maaf. Tak mungkin sedikit paksa untuk mau jawab tapi Saya mau jawab tapi belum tidak tepat. Kalau kau suka semacam ini, oke saya paham lah berarti sudah. Karena Tuhan sendiri bilang berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Tuhan sendiri mengingatkan bahwa untuk berdoa. Itu pertanyaan saya, anggap itu tuh pertanyaan sulit dijawab. Sulit jawab. Jawaban yang sebenarnya stok sederhana yang saya sudah pernah dengar, tapi saya tidak pernah kepikiran ke situ. Istilahnya dirol ulang untuk dijawab toh. Tapi kena kok bisa toh? Sesuatu yang saya jawab, mungkin saya tidak bisa jawab itu saya akan tahu sampai saya bisa tahu. Kok bisa toh ini jawaban ini baru saya sadar kena memang toh. Waktu Nabi Daud yang dipilih Tuhan. Saya nikmat ini apa jawab toh, minta maaf coba ulang. Tuhan Yesus bilang berdoalah dan berjaga-jagalah. Sedangkan kita tahu kalau Tuhan Yesus sudah tahu dan apa yang akan kita buat segala macam. Kenapa kita harus berdoa? Jawabannya Berdoalah dan berjaga-jagalah. Titik. Karena Nabi Daud yang dipilih Tuhan, ketika dia mau melawan Goliat, dia berdoa. Dia berdoa. Itu yang Nabi Musa pun menuliskan, jangan pernah takut atau gentar terhadap mereka. Aku ini Allahmu. Nabi Musa. Nabi Daud ke Agra, Goliat persis ke Jef. Jef. Goliat lu tinggi dia pasti kita lihat itu manusia akan kalah, Tetapi dengan nama Tuhan, dia kalahkan. dia punya kata P. Dengan nama Tuhan. Itu sesuatu yang kalau menurut orangnya kebetulan beda dengan dalam nama Yesus, beda. Kebetulan dengan dalam nama Yesus itu sesuatu yang sama tapi beda makna. Sebenarnya sesuatu itu tidak terjadi karena kebetulan sih. Semua kan diatur. Semua kan sudah diatur. Oke, sip. Ada pertanyaan baru Boleh. lagi. Semuanya diatur atau ini manusia berdosa. Dosa diatur juga. Jadi soal dosanya, karena manusia hidup dalam dosa, kenapa ada penyelamat? Oleh sip. Uji. Itulah Paham. kenapa Yesus Tuhan itu harus hadir melalui Tuhan. Ternyata sesuatu pertanyaan yang tidak bermutu sudah dijawab. Toh, terima kasih. Itu bukan apa toh? Menurut toh itu biasa karena sudah tahu. Saya yang tidak tahu Karena kemana toh. begini atau iblis itu kan sudah ada sebelum manusia diciptakan, dan Lucifer itu jatuh, dan dia akan pengaruh manusia-manusia untuk mengikuti itulah. Itu manusia pertama. Diciptakan seorang manusia. Awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yes. Tetapi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada malaikat-malaikat. Tapi karena kesombongannya malaikat Lucifer, akhirnya dijatuh. Itu tertulis di Katekismus Gereja Katolik. Terjawab. Kenapa? Siapa penulis kitab Kejadian? Barangkali tahu sudah tahu. Belum. Saya sudah posting di YouTube tuh. Siapa penulis kitab Kejadian yang bagaimana caranya dia tahu bahwa pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Padahal kan manusia belum ada. Tapi kok bisa ada tulisan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Saya tahu sedikit. Tuhan cerita untuk siapa ini Nabi Musa atau Yang maunya Tuhan percayakan apa untuk dia cerita itu? Nabi atau bukan? Nabi. Nabi Musa atau bukan? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang begini.
ini kalau kita hubungkan ke teori Darwin itu saya rasa masuk sih, cuma sampai saat ini tidak ada yang menurut kita gitu. Barangkali itu indikasi untuk menurut astagfirullahaladzim. Terima kasih. Jangan astagfirullah. Ini apa? Alhamdulillah. Sekarang Adam dan Hawa itu manusia pertama, dan Adam punya keturunan banyak sampai Nabi Musa. Jadi dari situ mereka mulai menulis istilahnya kita sila keluarga itu toh. Kita pasti cerita hikmah sih sampai Nabi Musa menulis. Iya. Makanya kita pelajari kan pada zaman Nabi Adam Hawa itu kan mereka berbicara langsung dengan Tuhan. Di saat itu kan kan maksudnya istilahnya Tuhan menciptakan alam menarik, Tuhan masih ada di situ. Untuk maksudnya Tuhan suka tunjuk dia punya diri. Iya mereka melihat Sampai Allah. Musa itu mereka Musa menulis kitab suci, tapi namanya manusia. Kenapa kita perlu kita kritisi juga? Karena manusia punya kekurangan. Meskipun kita dipenuhi oleh Roh, tetapi kalau sering disanjung jatuh. Nyamuk mati karena tepuk tangan. Itu tetapi minta maaf Tuhan Yesus ampuni saya. Tapi di Alkitab semua itu baik toh. Intinya takut akan Tuhan itu adalah awal mula kebijaksanaan titik. Misteri itu akhirnya maksudnya kepercayaan itu perlu. Makanya sebabnya misteri itu artinya hal yang kita bicarakan tidak ada ujungnya dan semua pada titiknya. Saya permisi, kami pamit.